Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya semuanya baik dan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita kembali bertemu dalam renungan singkat hari ini. Kita sudah belajar dua hal, menjadi orang yang setia. Dan sekarang kita akan masuk pada kunci yang ketiga, yaitu jangan berhitung untuk Tuhan atau rajin untuk Tuhan. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 13 berkata, dan siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Satu kali ada seorang yang memiliki tanah yang sangat luas dan dia menanam dengan 1000 batang kelapa. Dan pada waktu dia melihat kelapanya sudah mulai siap dipanen, dia datang kepada pedagang. Tetapi dia urung menjual kepada pedagang itu, karena pedagang itu meminta untuk 1 batang kelapa yang dia panjat, dia harus memberikan 1 buah kelapa dengan gratis. Berarti pemilik ini mulai merenungkan, berarti ada 1000 buah kelapa yang akan diberikan. Dia berkata, wah ini rugi sekali dong. Lalu tanpa pikir panjang, dia mulai panjat sendiri pohon-pohon kelapanya. Pada 1 batang kelapa dia mulai manjat, dan sampai di atas dia memetik dan menjatuhkan pohon buah kelapa semuanya itu. Namun ketika dia melihat ke bawah, dia takut turun. Dia mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya turun dan tidak jatuh ke tanah, saya akan berikan 50% dari penghasilan kebun kelapaku. Lalu dia turun. Ketika sudah separuh batang, dia kembali berkata, Tuhan tadi salah. Bukan 50%, tetapi 30%. Lalu dia kembali turun lagi, kira-kira 5 meter dari tanah, dia berkata lagi, Tuhan, tadi bukan 30%, namun 10%, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dia mulai turun lagi, kira-kira 1 meter dari tanah, dia mulai berpikir, dan akhirnya dia melompat, lalu mengguling-guling ke tanah, dan dia berkata, Tuhan, karena saya jatuh, saya tidak jadi memberi. Pintar sekali ya Bapak ini. Mungkinkah orang yang setia adalah orang yang malas? Pasti orang yang setia itu adalah orang yang rajin. Kalau kita melihat Yusuf, pada waktu dia di rumah Potifar, dia menjadi orang yang rajin, bahkan setia kepada Tuhannya. Dan yang paling hebat, Yusuf setia dan takut akan Tuhan, sehingga ia selalu menang atas segala godaan apapun. Sekalipun kemenangannya menurut banyak orang adalah kebodohan, tetapi di balik deritanya, sengsaranya, Yusuf menunjukkan orang yang setia dan orang yang loyal kepada Tuhan. Disitulah kesengsaraannya, deritanya membawa dia ke puncak kesuksesan. Dalam segala hal yang ia lakukan, Tuhan buat berhasil. Secara manusia memang ini mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ketika Yusuf itu menjadi orang yang tidak berhitung dengan Tuhan, dia loyal kepada Tuhan. Dia yang datang ke Mesir dengan status budak, bahkan bukan asli orang Mesir. Ia tidak punya keluarga di Mesir. Tetapi ketika dia hidup takut akan Tuhan, Tuhan memberikan satu hal yang luar biasa bagi Yusuf. Dia diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Jadi kalau kita melihat di sini, orang yang rajin, orang yang tidak berhitung kepada Tuhan, Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Banyak orang hanya peduli untuk menyenangkan dirinya sendiri.
namun mereka malas dan masa bodoh dalam perkara-perkara rohani. Apalagi mereka memiliki kerinduan untuk tidak berhitung kepada Tuhan, mungkin tidak terbesit dalam pikiran mereka. Saudara ingat satu firman yang sering kali kita dengar, yaitu yang berkata, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan sampai anak cucunya tidak ditinggalkan, atau sampai anak cucunya minta-minta. Itu terambil dalam Mazmur 37 ayat 25. Betapa luar biasa. Diberkati orang yang loyal kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Sampai Tuhan memperhitungkan bukan pada saat dia hidup, tetapi juga pada saat cucu-cucunya juga. Jadi begitu berkat yang panjang, yang luar biasa, yang Tuhan anugerahkan kepada orang yang setia. Diberkati adalah hasil dari sebuah kesetiaan. Jadi jangan minta diberkati dahulu, tetapi setialah terlebih dahulu. Maka firman Tuhan betul berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ini luar biasa. Jangan cari tambahannya dulu, tetapi carilah kerajaan Tuhan terlebih dahulu kalau kita ingin hidup kita diberkati. Loyalah kepada Tuhan, jangan berhitung kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berhitung kepada kita. Pasti saudara semua akan diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan lanjutkan kembali renungan ini. Amin.